Karena frater tingkat 1, 2, dan 3 tidak mengenal Romo Wim, maka saya ingin membentuk khotbah ini dalam bentuk cerita tentang hidup Romo Wim dan mengambil pelajaran darinya. Sejak sekolah dasar, Romo Wim hanya punya satu cita-cita, menjadi misionaris di tanah misi. Mengapa? Karena di sekolah dasar yang dikelola oleh bruder-bruder FIC, setiap hari anak-anak berdoa untuk para misionaris di tanah misi. Doa tiap hari di sekolah itu menumbuhkan keinginan dalam diri Romo Wim yang masih di sekolah dasar untuk menjadi imam misionaris di tanah misi, terserah di mana, pokoknya di tanah misi. Meskipun beliau pernah juga mengatakan kadang-kadang muncul kepengin jadi dokter hewan, tapi hanya kadang-kadang. Ya. Yang dominan selama sekolah dasar sudah ingin menjadi imam di luar negeri. Selain itu, bruder-bruder FIC juga setiap bulan mengumpulkan dari anak-anak perangkur-perangkur bekas, barang-barang bekas, kertas-kertas perak untuk dijual oleh sekolah, hasilnya dikirim untuk ikut membiayai tanah misi. Jadi kebiasaan memberi derma untuk tanah misi memperkuat semangat Romo Wim menjadi misionaris di tanah misi. Bahkan setiap minggu misi setahun sekali ada semacam parade pakai dokar dan becak. Di Belanda waktu itu juga ada dokar dan becak. Untuk parade anak-anak ada yang memakai pakaian suster, pakaian perawat, pakaian imam, pakaian bruder, ya, dan mencari anak negro menjadi anak misi yang akan menjadi target pewartaan Injil. Itu selalu diingat oleh Romo Wim. Setiap tahun sekali ada parade untuk tanah misi, dan itu terus membangun semangat misioner di dalam diri Romo Wim. Pelajaran yang bisa kita ambil ialah bahwa panggilan menjadi imam juga dapat tumbuh sejak kecil. Meskipun MSF didirikan terutama untuk panggilan yang terlambat, ternyata beberapa di antara Romo MSF sudah ingin menjadi imam sejak sekolah dasar. Jadi tidak harus yang terlambat saja. Yang sejak kecil juga boleh menjadi imam MSF. Panggilan lewat sekolah dasar ternyata juga menumbuhkan panggilan-panggilan tersebut. Karena itu setelah lulus sekolah dasar, Romo Wim memutuskan masuk sekolah seminari MSF, seminari menengah MSF, SMP dan SMA di Katsheuvel. Di sana semangat tanah misi itu ditanamkan terutama dengan ceramah-ceramah dari romo-romo Belanda yang berkarya di tanah-tanah misi, entah di Asia, entah di Afrika, entah di Amerika Latin. Jadi setiap kali ada misionaris yang cuti ke Belanda, diundang ke seminari untuk bercerita mengenai tanah misi. Sehingga sebagai seminaris, Romo Wim itu tetap memupuk semangat ingin menjadi misionaris. Romo Wim selalu menulis, saya tidak pernah ingin menjadi imam projo. Karena kalau menjadi imam projo, nanti tidak dikirim ke luar negeri, ke tanah misi. Jadi keinginannya sangat besar sejak SD dan seminari menengah. Kemudian begitu selesai seminari menengah, Romo Wim mendaftar ke tarekat MSF. Satu kelas frater tingkat 1 4 orang dan semuanya ingin berkarya di tanah misi. Sejak tingkat 1 sebagai frater, mereka sudah membentuk klub studi tentang tanah misi. Setiap minggu sekali mereka belajar mengenai misi di Kalimantan, tentang budaya Kalimantan, bahasa-bahasa di Kalimantan, suku Dayak, kebudayaannya. Jadi membentuk klub tentang misi. Seminggu sekali mereka berkumpul
belajar etnologi, dan macam-macam hal yang berhubungan dengan Kalimantan. Jadi sebelum datang ke Indonesia, Romo Wim sudah tahu banyak mengenai Kalimantan. Beliau tidak pernah ingin jadi dosen. Beliau sebetulnya ingin menjadi imam di Kalimantan sejak frater tingkat 1. Dan dari 4 frater tingkat 1 itu, 2 akhirnya dikirim ke Indonesia. Yang satu menjadi uskup di Kalimantan, Monsignor Komans. Dan yang kedua, Romo Wim yang tersesat ke Jawa, tidak jadi ke Kalimantan. Meskipun selama frater belajar tentang budaya Kalimantan dan misi di Kalimantan. Ketika tingkat 5, dosen dogmatik di skolastikat MSF divonis dokter 2 tahun lagi mungkin akan mati karena semacam kanker darah. Maka Romo Wim sebagai frater tingkat 5 harus siap-siap mengganti dosen dogmatik. Maka dikirim ke Roma masih sebagai frater untuk belajar dogmatik di Gregoriana. Masih sebagai frater, dengan harapan nanti 2 tahun lagi lulus lisensiat, tabisan, dan menjadi dosen dogmatik menggantikan dosen MSF yang sakit kanker darah tadi. Ternyata setelah 2 tahun, dosen yang divonis mati tidak jadi mati, malah sehat kembali. Ya, masih mengajar 16 tahun kemudian. Maka Romo Wim tidak jadi diminta menjadi dosen dogmatik. Yang sakit atau malah tidak ada dosen kitab suci adalah Romo MSF yang kemudian diangkat menjadi profesor kitab suci di Universitas Negeri di Belgia. Maka Romo Wim diminta pindah menjadi ahli kitab suci, tidak jadi dogmatik. Pindah belajar dari teologi dogmatik ke teologi kitab suci. Bahkan kemudian di Institut Biblikum. Maka belajar kitab suci untuk menggantikan dosen di skolastikat MSF di bidang kitab suci. Pada waktu Romo Wim belajar di Roma, MSF mempunyai skolastikat internasional, 13 negara menjadi satu skolastikat. Jadi satu rumah dengan provinsialat. Sehingga pada waktu itu Romo Wim sudah bisa mengenal romo-romo MSF dari negara-negara lain. Itu suatu keuntungan bagi beliau bisa mengenal romo-romo MSF dari berbagai negara dengan berbagai bangsa. Cita-cita menjadi misionaris di Kalimantan langsung sudah ambles karena harus menjadi dosen kitab suci, tanda petik diharapkan seumur hidup di skolastikat MSF Belanda. Maka beliau belajar dengan tekun kitab suci sampai selesai. Lalu kembali ke Belanda, rencananya menjadi dosen kitab suci. Ternyata di Belanda bertemu dengan Bapak Uskup Darmo Yuwono yang mencari dosen untuk Kendungan. Ya, ngomong-ngomong dengan Romo Wim apakah bersedia menjadi dosen kitab suci di Kendungan di Indonesia? Bagi Romo Wim itu merupakan hadiah sinterklas menjelang Natal waktu itu. Ya, langsung oke. Belum bicara dengan provinsial sudah langsung oke. Akhirnya provinsial ya terpaksa mengizinkan karena sudah oke. Apalagi yang meminta itu Uskup Darmo Yuwono dari Indonesia. Maka akhir tahun 69, 50 tahun yang lalu, hampir 51 tahun yang lalu, Romo Wim berangkat ke Indonesia. Tetapi visa baru muncul 1 tahun kemudian. Menunggu visa ke Indonesia itu 1 tahun. Ya, jadi akhirnya setelah menunggu-nunggu, visa itu akhirnya datang dan Romo Wim bekerja menjadi dosen di Kendungan. Itulah kisah mengenai pendidikannya. Yang kita ambil pelajarannya pada masa itu adalah ketaatannya. Romo Wim sejak kecil ingin jadi misionaris. Tidak pernah ingin jadi dosen. Tetapi ketika ditugaskan untuk menjadi dosen, beliau bersedia dan melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya sampai selesai dengan nilai baik. Meskipun itu bukan cita-citanya yang pertama.
mengenai hal ini, saya pernah mendapat suatu kalimat yang bagus. Janganlah kalian melakukan apa yang kalian senangi, tetapi senangilah apa yang harus kalian lakukan. Ini yang tampak dalam diri Romo Wim. Yang pertama kali, ingin jadi misionaris, akhirnya terpaksa menjadi dosen. Ketaatan, tidak hanya yang aku sukai kujalankan, tetapi aku berusaha menyukai apa yang harus kulakukan. Jadi selain kesediaan dan keinginan berkarya mewartakan Injil di tanah misi, ada keutamaan ketaatan yang tampak dalam hidup beliau. Itu nanti muncul lagi dalam hidup berikutnya. Beliau selalu menulis dan dalam kesaksian selalu mengatakan, tugas di Indonesia, terutama sebagai dosen kitab suci, merupakan bagian paling membahagiakan dalam hidupnya. Beliau tidak pernah merasa menyesal menjadi dosen kitab suci. Alasan utamanya ialah kesadaran bahwa para calon imam harus cukup menguasai kitab suci. Beliau senang bisa menularkan pengetahuannya mengenai kitab suci untuk calon-calon imam, supaya para imam betul-betul mendasarkan pewartaannya pada sabda Tuhan dan bukan pada kisah kesenangannya sendiri. Beliau mengatakan, kalau saya menjadi pastor paroki, beberapa orang saja yang akhirnya betul mendengarkan pewartaan saya. Tetapi lewat para imam yang belajar kitab suci, sabda Tuhan akan tersebar ke seluruh Indonesia lewat para imam lulusan Kendungan itu. Karena itu, selain berkarya di Kendungan, selama liburan panjang, beliau bekerja sebagai dosen dalam waktu yang padat di Flores dan di Sumatera Utara. Hampir tidak pernah libur. Setiap libur selalu menjadi dosen dengan paket yang padat di Flores atau di Sumatera Utara. Dan kita tahu di Flores itu bisa satu kelas itu muridnya 150. Beliau setelah mengajar dari Flores pulang ke sini membawa ratusan kertas ujian yang harus dikoreksi. Semua masih dengan tulisan tangan. Dan keutamaan yang saya pelajari dari beliau, begitu beliau menerima tumpuan ujian itu, beliau mengoreksi dari pagi sampai malam. Keluar kamar hanya pada waktu makan. Luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat bisa menyelesaikan koreksi-koreksi itu. Saya mengaguminya karena saya tidak pernah tahan untuk mengoreksi ujian tertulis itu. Ya, setiap kali 5 selesai saya keluar setengah jam, masuk setengah jam lagi, keluar setengah jam. Ya, Romo Wim itu bisa berjam-jam duduk untuk mengoreksi sampai selesai. Suatu karya yang luar biasa, suatu dedikasi yang penuh sebagai seorang dosen. Kemudian ketaatan muncul lagi ketika beliau dipilih menjadi pimpinan tertinggi MSF di Roma. Beliau betul tidak senang, sangat sedih ketika terpilih menjadi pemimpin tertinggi MSF di Roma. Beliau bercerita, hari-hari pertama di Roma, pagi setelah sarapan masih mengambil diktatnya untuk mengajar. Ya. Jadi sudah suatu kebiasaan, ya. Begitu sadar, oh ya saya sudah bukan dosen lagi, terpaksa kembali ke kamar. Sampai 1 semester perasaan tidak senang menjadi seorang birokrat dalam tarekat. Kepengen terus mengajar kitab suci. Tetapi setelah 1 semester, Romo Wim karena semangat ketaatannya itu, akhirnya mencoba menyenangi karyanya sebagai pemimpin tarekat. Beliau banyak memberi korespondensi, menyurati anggota-anggota MSF, terutama di daerah-daerah terpencil. Dan setiap ada waktu berusaha mengunjungi semua romo-romo MSF di semua negara, termasuk yang berada di pelosok-pelosok. Beliau berusaha menyenangi tugas sebagai seorang pemimpin tarekat, meskipun semula sangat sedih atas tugas tersebut. Sekali lagi, ini pelajaran yang baik untuk kita. Baik kalau kita itu bisa bekerja di bidang yang kita senangi.
Tetapi tidak selalu itu mungkin. Kadang-kadang kita harus mengerjakan sesuatu yang memang wajib kita kerjakan. Pada waktu itulah kita mesti belajar menyukai apa yang harus saya kerjakan dan tidak hanya mengerjakan apa yang aku sukai. Kalau ketaatan itu akhirnya berbentuk seperti itu, berusaha menyenangi apa yang sebetulnya tidak kita sukai, tetapi harus kita kerjakan. Maka beliau sangat bersyukur setelah 12 tahun memimpin tarekat di Roma, boleh kembali ke Kendungan meskipun sudah sebagai pensiunan, mengajar lagi kitab suci. Beliau juga masih mencoba memperbaiki terjemahan Mazmur-Mazmur, terutama dalam ibadat harian bersama para suster Trapistin di Kedono. Bukunya sudah terbit, ya, perbaikan dari terjemahan Mazmur-Mazmur untuk ibadat harian. Dikerjakan dengan penuh dedikasi. Akhirnya saya ingin menutup khotbah ini dengan hari-hari terakhir beliau. Minggu-minggu terakhir beliau sudah sangat lemah, keluar masuk rumah sakit, baik Panti Rapih maupun Elizabeth. Tetapi kebiasaan harian tetap berjalan dengan baik, ditekuni dengan baik. Beliau selalu bangun jam 4. Saya tahu karena saya selalu bangun lebih dulu. Saya setengah 4 sudah bangun, Romo Wim selalu jam 4 sudah bangun. Kemudian meditasi dan sebagainya, misa bersama-sama kita. Dan ketika sudah sepuh, mulai agak sakit-sakit, beliau tidur 3 kali sehari, tidak hanya 2 kali. Jadi bangun jam 4, nanti jam 7 sarapan, jam 8 berjalan kaki mengelilingi desa ini 1 jam, sampai kamar, mandi, tidur. Sekitar jam setengah 10 sampai setengah 11. Nanti setelah makan siang tidur lagi 1 jam. Malam tidur lagi, jadi 3 kali tidur. Suatu kemewahan untuk lansia. Ya, mudah-mudahan lansia yang lain juga mendapat kesempatan untuk tidur 3 kali sehari seperti Romo Wim. Ketika saya tanyakan mengapa Romo mesti tidur sampai 3 kali sehari, Romo Wim mengatakan kalau tidak begitu saya tidak bisa bekerja lagi. Saya membutuhkan cara hidup baru setelah tua supaya tetap bisa bekerja dengan senang dan dengan baik. Ya. Begitulah beliau itu mengakhiri hidupnya, tetap dengan tekun, tetapi mencoba beradaptasi dengan situasi kesehatannya, mengubah pola dan jadwal hidupnya supaya tetap bisa berbahagia dan tetap berkarya. Maka sebagai kesimpulan, yang pertama adalah keinginan mewartakan sabda kepada banyak orang. Itu yang saya kira perlu kita ambil pelajaran dari beliau. Dan yang kedua, ketaatan pada tarekat. Tidak hanya mau melakukan apa yang disenangi, tetapi juga mau mengerjakan sesuatu dengan baik meskipun sebetulnya tidak disenanginya. Mudah-mudahan para father tingkat 1, 2, 3 bisa sedikit mengenal Romo Wim dengan cerita saya, ya, sehingga nanti kalau nyekar di makam kurang lebih bisa membayangkan siapa beliau. Amin.